Kita sudah bertemu pada sore hari ini dalam waktu yang sangat istimewa, yaitu sekitar pukul 5 sore, yaitu dengan kuliah kita prinsip dasar dan teori dari penyakit autoimun. Ya. Saya kira kalian juga merasa tidak keberatan kalau kuliah ini saya berikan pada apa demikian? Mohon dijawab. Apa ada yang keberatan? Tidak ada, Prof. Oke, Tidak terima ada, kasih. Lanjut ya, terima kasih. Nama-nama daripada PPDS semua nantinya? Mahasiswa, Ma. Maaf, nama-nama mahasiswa yang daftar namanya itu sama siapa? Ini, Ma. Ini, Ma. Oh ya, oke ya. Oke, Ma. Ya, lanjut. Slide. Ya kita yang buat kan. Enggak, Ma. Dia aja enggak bisa. Oke. Jadi autoimunitas, ini saya aja terus kasih kuliah ya. Autoimunitas ini adalah respon imun terhadap antigen jaringan sendiri. Jadi auto itu kan sendiri, autoimun dan imunodefisiensi. Autoimun adalah respon imun antigen jaringan sendiri, artinya jaringan tubuh kita sendiri disebabkan adanya gangguan, kegagalan fungsi dan tubuh yang membuat badan menyerang jaringan sendiri. Penyakit autoimun adalah kerusakan jaringan atau gangguan fungsi fisiologis yang ditimbulkan oleh respon autoimun. Jadi respon autoimun itu menyebabkan kerusakan jaringan atau gangguan fungsi fisiologis pada tubuh sendiri. Imunodefisiensi, komponen sistem imun tidak dapat berfungsi secara normal. Imun, defisiensi kekurangan. Jadi dia dapat berfungsi sendiri, maka dia menyebabkan imunodefisiensi. Slide. Mana dia? Slide. Ya, penyakit tertentu antibodi. Pada penyakit tertentu, antibodi yang diproduksi tubuh ditujukan untuk melawan sel atau jaringan tubuh itu sendiri. Antibodi inilah yang disebut autoantibodi. Kalau yang biasa itu tidak pakai antibodi. Penyakitnya penyakit autoimun disease. Slide. Lanjut. Faktor yang berkontribusi pada penyakit autoimun ada genetik. Ini haplotip HLA tertentu meningkatkan resiko penyakit autoimun. Gender, wanita lebih sering daripada pria. Infeksi, Epstein-Barr virus, dan lain-lain, nanti bisa dibaca ini semua. Dan sifat daripada autoantigen, ini yang perlu diketahui, yaitu enzim dan protein. Head shock protein sering sebagai antigen sasaran yang mungkin bereaksi silang dengan antigen mikroba. Obat-obatan juga sering, dan umur sebagian besar autoimun terjadi pada usia dewasa. Slide. Penyakit autoimun, bila reaksi autoimun terjadi, maka menyebabkan kerusakan jaringan. Artinya jaringan itu menjadi patologik. Ya. Mekanismenya, destruksi sel, antibodi dengan permukaan sel, pembentukan kompleks imun, antigen antibodi, terjadi kerusakan jaringan sistemik, reaksi imunologi seluler, sel T sitotoksik, tersensitisasi dan menyebabkan rusaknya sel jaringan spesifik organ. Slide. Ya, patogenese dari autoimmune disease. Ini ada autoimmunity ya. Nah, di dalam autoimmunity ini adalah loss of tolerance. Ada environment ya. Kemudian keadaan lingkungan, hormon, genetic factor, stochastic factor, dan initiation, dan menyebabkan initiation daripada patogenesis dan menyerang dendritic cell terutama. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka terjadilah perubahan-perubahan dengan defektif sistem imun
defektif antigen presentasi, dan kemudian yang paling penting di sini T independent antibody production. Itu yang terjadi karena autoreaktif. T increase immunity activity, ya, increase activity. Kemudian menyebabkan satu proses inflamasi, terjadilah penyakit disease disorders. Slide. Klasifikasi ada kas organ, misalnya tiroiditis, diabetes mellitus, sklerotis multiple, penyakit radang usus, kemudian bukan kas organ, non organ spesifik. Ini organ spesifik. Yang ini contohnya systemic lupus erythematosus, ini SLE, ya. Kemudian artritis rematika, vaskulitis sistemik, skleroderma dengan autoantibodi terhadap berbagai antigen. Slide. Nah, pembagian penyakit autoimun menurut mekanismenya melalui autoantibodi, autoantigen. Yang contohnya AIHA, ITP, Graves disease, Hashimoto, myxedema primer, myasthenia gravis, dan sel. Yang kedua melalui antibodi dari sel T. Yang ketiga melalui kompleks antigen antibodi. Dan yang keempat melalui komplement. Slide. Simptom yang terlihat adalah pada penyakit autoimun ringan ataupun sampai parah, ini ada kelelahan, depresi, kehilangan fungsi otot, kram, irritability, keringat yang berlebihan, insomnia, kehilangan koordinasi, pembekakan, ruam, dan tubuh terasa sakit. Tubuh terasa sakit, tremor, kelelahan, kehilangan nafsu makan. Slide. Pengobatan prinsip adalah prinsip daripada pengobatan supresi respon imun atau mengganti fungsi organ yang rusak. Kemudian kontrol metabolik, pemberian obat antiinflamasi, imunosupresan, dan kontrol imunologis. Kontrol imunologis ini selalu kita pakai dengan sambil melakukan riset, ya. Slide. Rheumatoid arthritis contohnya. Ya, ini definisi penyakit rheumatoid arthritis merupakan kelainan autoimun yang menyebabkan inflamasi sendi yang berlangsung kronik dan mengenai lebih dari 5 sendi. Poliartritis, etiologinya belum diketahui secara pasti, ditandai dengan keterlibatan sendi yang simetris. Slide. Nah, ini gambarannya, distribusinya di dunia kita lihat ya, di Afrika, ada juga di mana lagi ini bisa kita baca, ini agak kurang jelas ya. Slide berikut. Penyebabnya belum diketahui dengan pasti, faktor genetik dan lingkungan, kemudian genetik, hubungannya dengan gen HLA, ERB1, hormon seks, faktor infeksi, heat shock protein HSP, faktor lingkungan, salah satu contohnya adalah slide. Jenis kelamin perempuan, ya, umumnya pada perempuan ada riwayat keluarga rheumatoid arthritis, umur lebih tua, paparan salisilat juga bisa, dan pada orang-orang yang merokok. Slide. Ini adalah kejadian daripada ini kurang jelas ya. Ya nih APC ya. Kejadian antigen. Waduh, nggak nampak mataku ini. Ini yang menyerang daripada APC, ya APC. Kemudian dia ke CD4 yaitu CD4 pada T cell, dan kemudian dia mengeluarkan sito. Yang ini apa nih, Nita nih? Sitopresis. Sitokin.
tulisannya jelek sekali ya. Sitokin dan mengeluarkan daripada ini. Ini CD4 ya, dia serang dari APC itu CD4. CD4 ini yaitu T-cell, kemudian mengeluarkan sitokin. Sitokin ini maka dia bisa ke B-cell, kemudian bisa dia ke eritro. Ini nggak nampak. Dan kemudian juga ini apa nih, Tah? Nih. Endotel. Nah, sedangkan ini eritro Itu sitokin mah. sitokin dan kemudian seterusnya, dan ini nanti ya ini memang kurang jelas. Nanti kalian bisa besarkan ini ya, dipelajari ini, nggak sulit ini. Biasanya saya ini hari kebetulan kacamatanya tadi mana nih, nggak jumpa slide. Kalau ada nanti kekurangannya, tanya lagi sama saya. Slide berikutnya. Ya, manifestasi klinis daripada rheumatoid arthritis ada 2 kategori, yaitu manifestasi artikular dan manifestasi ekstra artikular. Ya, ini ada artikular pada sendi-sendi dan ekstra artikular. Bisa kita lihat ya pada gambaran di sini. Slide berikutnya. Diagnosa tabel 1 1987 ARA kriteria rheumatoid arthritis, kaku pagi hari, artritis pada 3 daerah persendian atau lebih, artritis persendian tangan, artritis simetris, nodul rheumatoid. Ini nodul rheumatoid spesifik ya. Bisa kita lihat ini. Kadang-kadang orang datang sama kita, dia menunjukkan, dok, tiba-tiba saya ada ini. Nah, kemudian saya merasa kok nggak enak. Nah, itu sering sekali ya. Jadi harus diteliti apa penyebabnya nodul itu. Akhirnya kita tahu kalau satu kriteria untuk rheumatoid arthritis. Faktor rheumatoid serumnya positif, diperiksa dan terjadi perubahan gambaran radiologi. Kesimpulan, penderita dikatakan menderita rheumatoid arthritis atau artritis rheumatoid jika memenuhi sekurang-kurangnya kriteria 1-4 yang diderita selama minggu. Slide. Ya, ini adalah target ya populasi mengenai pasien sebagai berikut ya. Ini bisa dibaca. Ya, ada joint involvement yang terlibat ya, bisa dibaca, saya kurang nampak. Kemudian kita periksa serologi. Nah, ini negatif rheumatoid factor. Kemudian ada high positif rheumatoid factor or high positif ACPA. Negatif ACPA. Acute phase protein, resisten, normal CRP, and normal ISR. Abnormal CRP, abnormal ISR. Jadi kadang-kadang itu CRP-nya normal kalau kita periksa dan ISR-nya normal. Dan bisa normal dua-dua. Kemudian penyakit ini diderita lebih kurang, ada yang di bawah 6 minggu, diketahuinya, dan ada yang lebih atau sama dengan 6 minggu. Slide berikutnya. Terapi, penjelasan bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Sudah pasti tidak dapat disembuhkan dan dia akan berulang-ulang. Harus dimulai sendiri, mungkin agar menurunkan angka perburukan penyakit yang bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang dialami pasien, mempertahankan status fungsionalnya, mengurangi inflamasi, mengendalikan keterlibatan sistemik, dan protek sendi dan struktur ekstra artikular, mengendalikan progresivitas penyakit, menghindari komplikasi yang berhubungan dengan terapi. Slide berikutnya. Nah, obat adalah NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs, untuk mengurangi rasa nyeri dan kekakuan sendi.
Kemudian second line EG, injeksi, gol injeksi ya. Dan metotrexat, sulfasalazin, DMARD berfungsi untuk menurunkan proses penyakit, dan kemudian pemberian steroid dan obat-obatan imunosupresan. Paling sering ini ke orang kalau udah tahu dia kena itu dia simpan asal dia kumat-kumat, dia makan steroid, udah tenang gitu ya. Terapi yang dikelompokkan di atas merupakan terapi piramida terbalik, di mana pemberian DMARD dilakukan sedini mungkin. Slide. Ya, ini dilihat ya di DMARD DS, ini mekanisme kerja, kemudian dosisnya, kemudian waktu timbul respon, dan efek samping. Tidak pun dihafal, tapi paling tidak kita bisa mengenal kalau misalnya datang kepada kita penyakit penyakit ini apa namanya tadi autoimun. Slide berikutnya. Iya, demikian seterusnya. Lanjut. Nah, biologinya, kemudian dalam terapi farmakologis, rheumatoid arthritis, tunggu dulu, jangan dibuang. Terapi kombinasi memiliki yang lebih superior dibanding monoterapi. Nah, ini contoh-contohnya ya, MTX dan sebagainya. Slide. Nah, Systemic Lupus Erythematosus, SLE, slide. Ya, lupus erythematosus sistemik, penyakit autoimun ditandai dengan adanya inflamasi tersebar luas mempengaruhi setiap organ dan sistem tubuh. Penyakit ini berhubungan dengan deposisi autoantibodi dan kompleks imun sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan. Frekuensi pada wanita dibanding dengan berkisar 5,5 sampai 9 dibanding 1. Jadi wanita ini yang paling ini ya terkena. Slide. Etiopatogenesis faktor. Ada faktor yang belum diketahui secara pasti, tapi yang sekarang ini dianggap faktor internal ya adalah genetik ya, turunan, dan faktor eksternal, stres yang berlebihan. Maka kita tidak boleh stres ya. Kemudian penggunaan antibiotik sering yang tidak pada tempatnya, kemudian sinar ultraviolet matahari. Kadang-kadang yang satu orang ada juga tidak cocok dengan sinar ultraviolet matahari. Memang kasihan ya kalau kita malah senang. Dan obat-obatan yang bahan dasarnya terdiri dari sulfa seperti Bactrim, dan kadang-kadang suka orang-orang makan obat itu ya yang tidak indikasi. Asal ada sedikit infeksi, makan Bactrim. Nah, begitu ya. Kemudian faktor hormonal. Slide. Nah, ini kecil sekali, saya nggak bisa lihat. Dan selanjutnya diagnosis. Nanti ini semuanya bisa kita copy ya? Bisa, Mas. Nanti bisa ke PPDS. Iya. Ke mahasiswa. Ya, ke mahasiswa, termasuk ke kita juga, jangan lupa. Ya, diagnosis bila dijumpai 4 atau lebih kriteria diagnosis LES, memiliki sensitivitas 85%. Sensitivitas 85% dan spesifisitasnya 95%. Ini sudah sangat bagus. Bila hanya 3 kriteria dan salah satunya ANA positif, maka sangat mungkin LES dan diagnosa bergantung pada pengamatan klinik. Bila hasil tes ANA pun negatif, maka kemungkinan bukan LES. Ingat, ANA negatif kemungkinan bukan LES. Apabila ANA yang positif dan manifestasi klinik lain tidak ada, maka belum tentu juga LES. Dan observasi jangka panjang slide berikutnya. Ya, ini kriteria ACR. Ya, mulai kita lihat dari ruam ya, itu lihat dan termasuk juga pada ulkus mulut ya. Pada ulkus pada mulut selalu artritis, fotosensitivitas, ruam kemudian diskoid ya. Kriteria ACR. Slide. Kemudian perikarditis, gangguan renal kita jumpai, dan juga gangguan neurologi. Slide. Nah, gangguan hematologi juga ini pasien selalu dengan anemia.
dengan retikulositosis, kadang-kadang juga leukopenia, limfopenia, trombositopenia. Gangguan imunologi, anti-DNA, antibodi terhadap natif DNA dengan slide ini bawahnya kurang jelas ya. Kemudian gangguan imunologi, slide antibodi antinuklearnya ya tinggi, ananya positif, slide penata laksanaan umum ya terapi konservatif, kemudian terapi agresif ini dengan toksik yang tinggi, slide. Nah, manifestasi minor seperti artritis, serositis dan gejala konstitusional itu biasanya orang memberikan prednisone ya 0, mg per kilogram berat badan per hari, dan ini kalau sudah pemberian hormonal ini begitu di stop dia suka balik lagi ya. Disitulah susahnya penyakit ini diterapi. Manifestasi mayor dan serius dapat diberikan prednison, pemberian bolus multi, prednisolon intravena dan seterusnya. Respon terapi 6 sampai kemudian sambung lagi slide. Kemudian siklofosfamid ya. Terus slide azathioprin. Nah, ini analog porin, siklosporin. Slide rituximab. Ini sekarang selalu dipakai ya oleh orang penyakit dalam. Slide. Nah, prognosis tingkat aktivitas penyakit dan kerusakan organ pada LES disebut dengan Max Seladai. Ada 10 variabel. Ya, kemudian skor di bawah 2 memiliki aktivitas penyakit LES ringan, skor 25 memiliki aktivitas penyakit yang sedang, skor di atas 5 memiliki aktivitas LES yang berat. Ada dari 10 variabel itu ya. Slide. HIV dan AIDS. Terus saja deh. HIV AIDS ini yaitu HIV ini human immunodeficiency. Virus adalah virus yang menyerang dan bertahap merusak dan yang berkembang menjadi AIDS. AIDS acquired immune deficiency syndrome, sekumpulan tanda dan gejala berat kompleks yang disebabkan oleh penurunan respon imunitas tubuh. HIV tidak sama dengan AIDS. Nah, ingat ya, slide. Nah, prinsip penularan HIV ini langsung yang positif HIV, kemudian ada kegiatan memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh, ada orang yang belum terinfeksi atau orang yang juga sudah terinfeksi. Slide. Nah, bagaimana HIV ditularkan? Terutama dengan kegiatan seksual ini sering sekali ya, genital, kemudian oral, anal. Nah, kelamin dengan kelamin, mulut dengan kelamin, dubur dengan kelamin, macam-macam ya. Ini kontak dari darah. Slide. Memakai alat-alat suntik. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk. Kemudian dengan menggunakan peralatan makan minum. Dan bersalaman sentuhan tidak menular. Tinggal serumah nggak apa-apa kalau dia, kita. Pelukan ciuman, nah ini saya nggak bisa bilang ya. Kalau pelukan ciuman nanti air ludahnya atau apa-apanya muncul, saya nggak bisa ini juga jamin. Kemudian menggunakan jamban yang sama tidak menular melalui jamban yang sama kita pakai. Tapi kalau ditanya saya nggak bisa jamin juga jamban itu. Ya, lebih bagus jambannya berpisah aja. Masing-masing. Slide. Nah, ini kadang-kadang kita lihat bagaimana HIV menjadi AIDS ya. Tahap pertama, kemudian ada tahap kedua, 1-3 bulan, kemudian tahap kedua. Tahap pertama itu periode jendela itu terkenal, HIV positif, gejala mulai muncul, tahap keempat menjadi AIDS ya. Slide. Tahap B ada serokonversi, asimptomatik dan tahap simptomatik dan tahap AIDS. Serokonversi ya, kemudian tidak ada gejala, tahap simptomatik mulai merasakan gejala infeksi oportunistik dan
tahap AIDS. Slide. Nah, ini adalah gambar daripada virusnya, di mana yang di dalam ini ada reverse transkriptase. Ini sangat berperan sekali ya. Kemudian di luar itu protein coating, kemudian di dalam yang kuning-kuning ini hanya two identical strands dan protein coating, glycoprotein envelope. Ini apa namanya? Bentuk daripada sel, virus ya. Slide. Nah, ini dia. HIV menyerang, terikat pada sel CD4 induk. Kemudian yang kedua, reverse transkriptase membuat DNA dari virus. Kemudian ketiga, dipadukan pada nukleus sel dengan integrasi. Ya, depan apa? Ingat, kemudian menggandakan unsur virus. 1 dijadikan 4, 4 dijadikan 8. Virus-virus baru pun diaktifkan dengan protease dan muncullah virus-virus baru yang keluar dari sel. Jadi dari mulai sel HIV itu masuk ke dalam sel darah, kemudian dia bekerja di dalam itu dan dia mengeluarkan lagi virus baru untuk selanjutnya menginfeksi kepada orang yang lain. Slide. Nah, terinfeksi virus HIV positif AIDS. Lamanya lebih kurang 3-10 tahun. Lebih cepat ataupun lebih lambat. Bapak. Oh iya, ya. Selanjutnya model daripada HIV patogenese, HIV1 ini ya. Kemudian aktif HIV, imun respon, bisa juga produksi HIV protein dengan GP120 kita periksa. Kemudian masif CD4, kemudian T-cell depletion, kemudian bakterial translokasi, dan kemudian virus reaktivasi, muncullah sistemik imun aktivasi. Slide lanjut. Sistemik imun aktivasi ini berlanjut ya. Kalau kita perhatikan ini semua terjadi secara serentak ya, sehingga akhirnya ini yang terjadi adalah replikasi daripada HIV yang menyebabkan ya kolaps daripada imun sistem, sehingga terjadilah AIDS. Slide. Perspektif medis, siapa yang sebaiknya diperiksa? Semua orang diperiksa kalau ada gejala ya. Gejala konstitusional, penurunan berat badan, demam berkepanjangan nggak sembuh-sembuh, mencret-mencret, meningitis, kelainan mulut, ya, kandidiasis yang sering-sering. Nah, itu sering menjadi perhatian. Slide. Nah, ada selalu ini jamuran ya, kandidiasis pseudomembran pada mulut. Slide. Kandidiasis pseudomembran ini di mana-mana tubuh. Slide. Herpes simplex, ya, slide. Sarkoma Kaposi, slide. Ya, slide. HIV wasting syndrome. Kurus, hati-hati juga kalau jumpa ini orang-orang kurus yang seperti ini ya. Slide. Ya, diagnosis, perilaku beresiko, voluntary counseling and testing VCT, atau provider initiated counseling and testing PICT, dan gejala klinis diperhatikan. Slide. Testing HIV, bisa rapid test, ELISA, Western blot, bisa dengan viral load dan kultur virus kita belum pernah buat ya. CD4 dan infeksi oportunistik bisa kita lihat di sini. Ini grafiknya CD4 ya. Nah, sampai dengan cytomegalovirus dan bacterium avium kompleks. Slide.
Terima kasih. Demikian ini, dan ini harus sering-sering dibaca supaya kita familiar ya. Apalagi kalau nanti sudah koskap, itu catatan-catatan ini sangat diperlukan. Jangan sempat hilang, disimpan baik-baik. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya, oke. Kalau nggak ada cukup di sini. Ini sudah pun malam ya. Ya, oke. Mama nggak ada mau manggil-manggil mereka. Apa namanya pun saya lupa, ini siapa yang namanya sering saya panggil ini. Mana yang laki itu deh? Sarifah mana? Oh, ini Sarifah ya. Mana Sarifah? Katanya ada nama Sarifah di sini. Saya mau kepingin lihat orangnya. Ada Sarifah? Mana Sarifah? Yang mana? Ini ya? Saya Prof. Sarifah ya. Ya rajin-rajin ya, nama Sarifah itu kadang-kadang suka malas katanya. Tapi saya harap kamu rajin ya Sarifah ya. Nanti kapan-kapan kalau jumpa kasih tahu ya, Prof, ini saya Sarifah gitu ya. Terus ini siapa? Mutia ya? Maria. Ada Maria. Waduh, banyak ya cewek-cewek. Kalau deket-deket enak kita ini bisa foto-foto ya. Ada juga ini siapa? King Mulawan Makmur. Hebat ini. Mulawan Makmur. Ada Tengku Sinaya, apa namanya? Tengku apa tadi? Ini ada Anissa Nadia. Mana? Tengku mana Tengku tadi? Coba nyaut Tengku. Hadir dokter. Mana Tengku? Saya Perempuan? dokter. Hah? Saya. Mana? Saya dokter. Iya. Mana ini di Sari? Oh, ini dia Tengku ya. Dokter. Tengku dari mana? Melayu. Iya dokter, Melayu dokter. Oh, di mana kampungnya? Nggak punya kampung dokter. Oh, macam. Jadi bapakmu itu dari langit datangnya ya? Mamanya dari mana? Mamanya sukunya apa? Medan dokter. Itu suku Jawa tapi di Medan. Oh, bapak? Bapak yang Melayu dokter. Oh ya, kalau nggak ada suku Melayu kok nanti dibuang orang Melayu, bertahu kau disuruhnya kau pergi dari Delhi. Jangan gitu. Oke ya, semua suku sama, nggak ada bedanya. Kebetulan kita terlahir di tempat itu, makanya jadilah kita dengan suku tersebut. Kita mengemban suku tersebut, tentu kita belajar adat istiadat dan berusaha untuk jadi lebih baik daripada yang lain. Semua begitu ya. Oke, selamat belajar semua buat kalian ya. Sampai jumpa lagi. Kalau jumpa nanti tegur saya ya. Pernah lihat saya enggak? Ada yang pernah jumpa saya? Belum pernah ya? Belum pernah. Itu. Nanti kalau jumpa saya, yang mana itu ya? Prof. Ratna itu. Itu dia itu. Ya. Oke. Oke, udah Mas. Udah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Wah, banyak lakinya ya. Rindu juga saya suara laki-laki. Oke, selamat belajar. Baik, Prof. Sampai Izin jumpa, meeting ya, panggil Prof. saya ya. Terima kasih, Prof. Tegur saya ya. Oke.